Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa takut akan masa depan? Takut tidak punya uang, takut miskin, takut gagal memberi nafkah keluarga. Rasa takut itu wajar, tapi tahukah Anda, bahwa rasa takut miskin justru sering menjerumuskan manusia untuk lupa pada Allah. Padahal, Allah lah Sang Maha Pemberi Rezeki. Hari ini, mari kita bahas bersama sebuah tema penting, jangan takut miskin, Allah lah Sang Maha Pemberi Rezeki. Mari mulai, sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata rezeki, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada uang atau harta benda. Padahal, dalam pandangan Islam, rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bukan sekadar rupiah, emas, atau kekayaan dunia. Rezeki bisa berupa kesehatan yang membuat kita masih bisa berdiri, berjalan, dan beribadah. Rezeki bisa berupa keluarga yang mendukung kita dalam suka dan duka. Rezeki bisa berupa sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan, kesempatan untuk bernapas, membuka mata, dan mendengar kalimat La ilaha illallah, hari ini, semuanya adalah rezeki. Allah menegaskan dalam firman-Nya, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surat Hud, ayat 6. Ayat ini luar biasa, karena mencakup seluruh makhluk, dari manusia, hewan, burung, ikan di lautan, bahkan semut kecil yang bersembunyi di balik batu. Semuanya sudah Allah jamin rezekinya. Maka, bagaimana mungkin manusia yang dimuliakan dengan akal dan iman akan dibiarkan tanpa rezeki? Setiap orang sudah memiliki jatah rezeki yang Allah tentukan sejak ia berada di dalam rahim ibunya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil rezeki orang lain. Jika sesuatu sudah ditetapkan untuk kita, ia pasti akan datang, walaupun seluruh dunia mencoba menghalanginya. Begitu pula sebaliknya, jika bukan rezeki kita, sekuat apapun kita berusaha merebutnya, ia tidak akan pernah menjadi milik kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus malaikat Jibril, membisikkan ke dalam jiwaku, tidak ada satu jiwa pun yang akan mati, hingga ia menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki. Jangan sampai lambatnya rezeki mendorong kalian mencarinya dengan cara maksiat. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Hadis ini memberikan pelajaran sangat dalam. Pertama, kita tidak perlu takut miskin, karena rezeki kita pasti tercukupi sebelum ajal datang. Kedua, yang lebih penting dari jumlah rezeki adalah cara mendapatkannya. Allah tidak melihat banyak atau sedikit, tetapi halal atau haram. Lihatlah burung-burung di pagi hari. Mereka berangkat dari sarang dengan perut kosong, lalu kembali sore hari dengan perut kenyang. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan dua hal, burung tetap berusaha. Ia keluar dari sarang, tetapi ia juga tawakal, karena tidak pernah tahu di mana ia akan mendapat makanan. Begitu pula manusia, tugas kita adalah berusaha dengan halal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika burung saja Allah beri rezeki, padahal mereka tidak punya rencana bisnis, tidak punya tabungan, tidak punya penghasilan tetap, maka bagaimana dengan manusia yang Allah beri akal, ilmu, dan iman? Bukankah Allah lebih layak mencukupi kebutuhan kita? Karena itu, saudaraku, jangan takut miskin. Takutlah jika kita lupa bersyukur, takutlah jika kita lalai dari ibadah karena sibuk mengejar dunia. Hakikat rezeki bukanlah apa yang kita simpan, tetapi apa yang benar-benar bermanfaat bagi hidup kita.
Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, amal yang kita lakukan, itulah rezeki sejati. Harta yang menumpuk di bank tapi tidak pernah kita gunakan, sejatinya bukan milik kita, melainkan akan diwarisi orang lain. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, salah satu senjata paling berbahaya yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia adalah rasa takut miskin. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 268. Ayat ini mengajarkan sebuah rahasia besar. Setan menanamkan rasa takut miskin dalam hati manusia agar kita berani melakukan apa saja, termasuk perbuatan haram, untuk menghindarinya. Lalu bagaimanakah setan memperdaya dengan rasa takut miskin? Yang pertama, menakut-nakuti masa depan. Setan membisikkan, kalau kamu tidak kerja lembur dan tinggalkan salat, kamu akan miskin. Yang kedua, membuat malas sedekah. Setan berkata, kalau kamu banyak sedekah, uangmu habis. Nanti kamu tidak bisa makan. Uang ketiga, mendorong pada usaha haram. Setan menggoda, kalau kamu tidak menipu, korupsi, atau berdagang dengan riba, kamu akan kalah bersaing. Padahal, semua itu bertolak belakang dengan janji Allah. Dalam ayat yang sama, setelah Allah menjelaskan tipu daya setan, Allah menegaskan, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 268. Subhanallah, dua janji yang sangat berbeda. Setan menjanjikan kefakiran, Allah menjanjikan karunia. Setan menakut-nakuti agar kita kikir, Allah justru menjanjikan ampunan jika kita berinfak. Contoh dalam kehidupan nyata, korupsi dan penipuan. Banyak orang yang awalnya takut tidak bisa mencukupi keluarga, lalu akhirnya memilih jalan pintas, mengambil yang bukan haknya. Mereka lupa bahwa rezeki yang halal lebih berkah walau sedikit. Meninggalkan ibadah, ada orang yang rela meninggalkan salat Jumat demi menjaga tokonya, karena takut kehilangan pelanggan. Padahal, Allah yang memegang hati pelanggan, bukan jam toko. Takut bersedekah, sering kita merasa berat memberi sedekah karena takut dompet kosong. Padahal Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Takut miskin membuat kita justru kehilangan keberkahan. Seperti orang yang menimbun air karena takut kehausan, padahal air yang ditimbun justru akan basi dan tidak bisa diminum. Ini jawaban dari mengapa takut miskin berbahaya. 1. Melemahkan iman. Orang yang terlalu takut miskin akan lupa bahwa Allah lah pemilik rezeki. 2. Membuat gelisah. Semakin takut miskin, semakin resah hati, meski sudah punya banyak harta. 3. Membuka pintu dosa. Takut miskin sering menjadi alasan seseorang untuk menipu, berkhianat, bahkan merampas hak orang lain. 4. Menjauhkan dari syukur. Orang yang takut miskin akan selalu merasa kurang, meskipun sudah diberi banyak nikmat. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, bukankah kita sering lebih percaya pada bisikan setan daripada janji Allah? Kita takut miskin sehingga malas bersedekah, padahal Allah berjanji melipat gandakan. Kita takut miskin sehingga rela melanggar perintah Allah, padahal yang memberi makan hanya Allah. Padahal Rasulullah pernah bersabda, seandainya anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari ajalnya, niscaya rezekinya akan mendatanginya sebagaimana ajalnya mendatanginya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis Hasan. Ini artinya, meskipun kita takut miskin lalu mencari jalan pintas, rezeki yang sudah ditulis untuk kita tidak akan berubah, hanya saja bisa jadi kehilangan keberkahannya. Rasa takut miskin hanyalah tipuan setan. Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Justru dengan iman, syukur, sabar,
dan usaha halal, Allah akan melapangkan jalan rezeki. Jangan tertipu dengan bisikan setan yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, dalam pandangan manusia, seringkali ukuran kesuksesan dan kebahagiaan adalah banyaknya harta. Rumah mewah, mobil mewah, rekening tebal, atau perhiasan yang berkilauan. Namun, apakah benar harta adalah sumber kebahagiaan sejati? Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang kaya raya, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Mereka memiliki uang miliaran, tetapi malam harinya tidak bisa tidur nyenyak tanpa obat penenang. Mereka punya rumah besar, tetapi keluarga di dalamnya berantakan, jauh dari kasih sayang. Mereka punya segalanya, tapi merasa kosong di dalam jiwa. Sebaliknya, lihatlah orang sederhana. Mungkin rumahnya hanya kecil, makanannya ala kadarnya, hartanya tidak banyak. Tapi wajahnya berseri, keluarganya penuh canda, hatinya lapang, dan hidupnya penuh berkah. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya. Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membongkar sebuah ilusi, bahwa kaya sejati bukanlah soal materi, melainkan soal hati. Ada beberapa hal yang membuat orang kaya harta justru tidak bahagia. 1. Tak pernah puas. Semakin banyak harta, semakin ingin bertambah. Nabi bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia ingin yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika ukuran bahagia hanya harta, manusia tidak akan pernah puas. 2. Hati gelisah karena takut kehilangan. Orang kaya sering dihantui rasa takut, takut hartanya berkurang, takut jatuh miskin, takut dicuri, takut bangkrut. Semakin tinggi hartanya, semakin berat beban ketakutannya. 3. Keluarga berantakan. Tak sedikit orang kaya yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa pada keluarga. Anaknya kurang perhatian, rumahnya mewah tapi kosong dari kasih sayang. Inilah yang membuat banyak keluarga kaya justru hancur. 4. Hidup terikat dengan dunia. Orang yang menggantungkan bahagia pada harta akan terikat padanya. Jika hartanya naik, ia gembira, jika turun, ia sedih. Hidupnya seperti roller coaster, tidak pernah stabil. Dan sebaliknya, orang miskin harta bisa jadi lebih bahagia jika hatinya dipenuhi iman dan syukur. 1. Hati yang qanaah, merasa cukup. Meskipun penghasilan sedikit, orang yang qanaah akan selalu merasa cukup. Ia menikmati apa yang ada, tanpa iri pada orang lain. Disitulah letak kebahagiaan. 2. Keluarga yang hangat. Banyak keluarga sederhana yang saling berbagi walau hanya sedikit. Mereka makan dengan lauk sederhana, tetapi nikmat terasa karena ada cinta dan keberkahan. 3. Beban dunia ringan. Orang yang tidak terlalu sibuk mengejar harta sering lebih tenang hidupnya. Ia tidak pusing dengan investasi, tidak stres karena hutang riba, tidak gelisah karena saingan bisnis. 4. Dekat dengan Allah. Ujian kesempitan membuat hati seorang mukmin lebih sering berdoa, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mudah bersyukur atas nikmat kecil. Pelajaran dari para nabi dan salaf. Nabi Muhammad, meskipun beliau seorang rasul pilihan, hidup beliau sederhana. Tidurnya di atas tikar kasar, makan dengan apa yang ada, dan tetap menjadi manusia paling bahagia karena hatinya penuh syukur. Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan kehilangan harta, anak, bahkan kesehatan. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah kufur. Pada akhirnya Allah gantikan dengan nikmat berlipat ganda. Banyak ulama salaf yang hidup sederhana, tetapi wajah mereka berseri, hati mereka lapang, dan ilmu mereka menenangkan ribuan orang.
Hakikat bahagia sejati. Saudaraku, bahagia sejati bukan pada banyak atau sedikitnya harta, melainkan pada hati yang tenang. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Hati yang ingat kepada Allah akan bahagia walau miskin. Sebaliknya, hati yang lalai akan gelisah walau bergelimang harta. Kaya harta belum tentu bahagia, karena harta bisa membawa kegelisahan. Miskin harta belum tentu sengsara, karena hati yang qanaah bisa menjadikan hidup penuh keberkahan. Kaya sejati adalah hati yang merasa cukup dengan rezeki Allah, bersyukur atas nikmat kecil, dan ridha dengan takdirnya. Oh iya, sahabat relung jiwa yang dimuliakan Allah, banyak orang salah paham tentang rezeki. Ada yang berpikir cukup duduk diam lalu menunggu datangnya rezeki. Ada pula yang menganggap rezeki hanya bisa diraih dengan kerja keras, tanpa doa, tanpa tawakal. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan, usaha ikhtiar, dan tawakal harus berjalan bersama. Bayangkan seekor burung. Ia punya dua sayap untuk terbang. Jika hanya satu sayap yang bergerak, ia tidak akan bisa terbang. Begitu pula manusia, usaha adalah sayap pertama, tawakal adalah sayap kedua. Tanpa keduanya, kita tidak akan sampai pada tujuan rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan. Nabi, teladan usaha dan tawakal. Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pekerja keras. Sejak kecil beliau menggembala kambing, kemudian berdagang, bahkan dipercaya oleh Khadijah radhiyallahu anha karena kejujuran dan kecerdasannya dalam bisnis. Namun, setelah segala usaha, beliau tidak pernah bergantung pada kecerdikan semata. Beliau selalu bersandar kepada Allah. Inilah makna tawakal. Usaha tanpa tawakal melahirkan kesombongan. Tawakal tanpa usaha melahirkan kemalasan. Lalu mengapa ikhtiar penting? Alasannya adalah 1. Perintah Allah. Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya." Al-Quran Surat Al-Mulk, ayat 15. Ayat ini menegaskan bahwa manusia harus berusaha menjemput rezeki, bukan hanya menunggu. 2. Mencari yang halal. Nabi bersabda, "Sesungguhnya mencari yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban salat." Hadis riwayat Tabrani. Artinya, bekerja mencari rezeki halal adalah ibadah, bahkan bisa bernilai jihad jika diniatkan untuk menafkahi keluarga. 3. Hidup yang bermanfaat. Orang yang berusaha adalah orang yang memberi manfaat. Ia bisa menolong keluarga, bersedekah, dan membantu sesama. Sebaliknya, orang yang malas hanya akan menjadi beban. 4. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berserah diri setelah maksimal berusaha. Rasulullah mengajarkan keseimbangan ini dalam sebuah hadis. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku lalu bertawakal kepada Allah? Atau aku lepaskan saja lalu bertawakal kepada Allah?" Beliau menjawab, "Ikatlah terlebih dahulu, lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya jelas, usaha dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Bahaya, lupa salah satu sayap. 1. Usaha tanpa tawakal. Orang yang hanya mengandalkan kerja keras tanpa tawakal akan mudah stres, merasa semua tergantung dirinya. Jika gagal, ia putus asa. Jika berhasil, ia sombong. 2. Tawakal tanpa usaha. Sebaliknya, orang yang hanya duduk diam sambil berkata, "Saya tawakal," sejatinya bukan tawakal, tetapi malas. Allah tidak akan memberi rezeki bagi yang enggan berusaha. Berikut adalah buah dari ikhtiar dan tawakal. 1. Rezeki yang berkah. Rezeki yang datang dari usaha halal dan tawakal akan membawa keberkahan, walau jumlahnya sedikit.
2. Hati yang tenang. Orang yang sudah berusaha lalu bertawakal tidak akan stres memikirkan hasil. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia sabar. 3. Jiwa yang rendah hati. Karena sadar bahwa semua hasil bukan hanya dari usahanya, tetapi karena izin Allah. Burung sebagai teladan tawakal. Nabi bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tetap berusaha, terbang ke sana kemari, tapi tidak pernah tahu di mana makanannya. Namun karena tawakal, Allah pastikan ia kembali dengan perut kenyang. Kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ke Madinah, beliau datang tanpa membawa harta. Namun dengan kerja keras dan tawakal, Allah beri beliau rezeki melimpah. Beliau menjadi sahabat paling kaya, tapi kekayaannya dipakai untuk menolong umat, membiayai jihad, dan membantu fakir miskin. Renungan untuk kita, saudaraku, seringkali kita terjebak pada dua ekstrim, bekerja mati-matian seakan-akan rezeki murni hasil jerih payah, atau sebaliknya malas berusaha dengan dalih tawakal. Padahal keduanya salah. Yang benar adalah gabungan antara ikhtiar yang halal dan tawakal yang tulus. Maka, jangan takut miskin. Kerjakan usaha terbaikmu di jalan halal, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Karena rezeki bukan ditentukan oleh besarnya usaha, melainkan oleh ridha Allah yang melipat gandakannya. Ikhtiar adalah kewajiban, tawakal adalah penyempurna. Rezeki sejati lahir dari usaha halal yang diberkahi Allah. Orang yang menggabungkan ikhtiar dan tawakal akan hidup tenang, berkah, dan penuh syukur. Nabi sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa kefakiran bisa jadi ujian berat, bahkan bisa menggoyahkan iman, jika tidak disertai sabar dan tawakal. 6. Kunci tenang menghadapi hidup. Yakin bahwa Allah sudah menulis rezeki kita. Jangan iri dengan harta orang lain. Gunakan harta halal dengan syukur. Bersedekah, karena sedekah justru memperluas rezeki. Jangan takut miskin, sebab ketakutan itu hanya ilusi setan. Penutup yang menyentuh. Saudaraku, miskin atau kaya bukan ukuran mulia di sisi Allah. Yang Allah lihat adalah iman dan amal kita. Jangan takut miskin, karena Allah lah Sang Maha Pemberi rezeki. Takutlah justru jika kita jauh dari Allah. Mari kita berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halal-Mu, jauhkan kami dari yang haram, dan jadikan hati kami selalu merasa cukup dengan nikmat-Mu." Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu yakin bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.